Pada akhir dekade 1980-an, Uni Soviet menghadapi tantangan besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sistem ekonomi terpusat yang dijalankan selama puluhan tahun tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan rakyat, sementara tekanan untuk melakukan perubahan semakin kuat. Mikhail Gorbachev, pemimpin Uni Soviet saat itu, mencoba melakukan reformasi dengan kebijakan keterbukaan dan penataan kembali struktur ekonomi. Kebijakan ini memang membawa angin segar berupa kebebasan berbicara dan ruang bagi perubahan. Namun di sisi lain juga memperlihatkan kelemahan sistem yang ada. Banyak Republik Soviet mulai menuntut kedaulatan, dan situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan konservatif yang ingin mempertahankan Uni Soviet seperti semula. Pada Agustus 1991, ketegangan ini memuncak dengan dilakukannya sebuah kudeta oleh kelompok konservatif terhadap Gorbachev. Kudeta ini menjadi titik balik penting yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet. Maka dari itu, dalam video ini kita akan memahami bagaimana kudeta tersebut terjadi, siapa saja tokoh yang terlibat, serta dampak runtuhnya Uni Soviet dan perubahan besar dalam sejarah dunia. Sejak awal berdirinya, Uni Soviet menganut sistem ekonomi terpusat atau planned economy. Pemerintah pusat di Moskow menentukan apa yang harus diproduksi, berapa banyak, dan kemana barang-barang tersebut harus didistribusikan. Sistem ini pada awalnya memungkinkan industrialisasi cepat pada era 1930-an hingga 1950-an dan membuat Uni Soviet mampu bersaing dengan Amerika Serikat dalam bidang militer serta teknologi luar angkasa. Namun pada tahun 1980-an, sistem ini mulai menunjukkan kelemahan yang serius. Barang kebutuhan sehari-hari seringkali langka, kualitas produk rendah, dan inovasi hampir tidak ada, karena semua bergantung pada instruksi negara. Rakyat sering harus mengantri panjang hanya untuk membeli roti, daging, atau bahan pokok lainnya. Selain itu, anggaran negara terkuras untuk membiayai perlombaan senjata dengan Amerika Serikat, termasuk pembangunan nuklir dan proyek luar angkasa. Akibatnya, kebutuhan domestik masyarakat semakin terabaikan. Mikhail Gorbachev, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak 1985, menyadari bahwa sistem lama tidak bisa lagi dipertahankan. Ia memperkenalkan dua kebijakan besar, yaitu Perestroika, sebuah kebijakan untuk memperbaiki ekonomi dengan cara membuka ruang bagi mekanisme pasar dan investasi terbatas, dan Glasnost, sebuah kebijakan yang memberikan kebebasan pers dan kesempatan bagi rakyat untuk mengkritik pemerintah. Pada satu sisi, kebijakan ini membawa angin segar. Media mulai berani menyoroti korupsi, kesalahan pemerintah, dan masalah sosial. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga membuat rakyat semakin sadar betapa banyaknya masalah yang selama ini ditutupi. Dampaknya, kritik semakin deras, dan kepercayaan terhadap pemerintah menurun drastis. Uni Soviet bukan hanya Rusia, tetapi terdiri dari 15 republik dengan latar belakang etnis, bahasa, dan budaya yang berbeda. Dengan adanya kebebasan berbicara, banyak republik mulai menuntut kedaulatan yang lebih besar, bahkan ada yang mendorong kemerdekaan penuh. Di Baltik yang meliputi Lituania, Latvia, dan Estonia, tuntutan kemerdekaan muncul dengan sangat kuat. Di Kaukasus seperti Georgia, Armenia, dan Azerbaijan, konflik etnis semakin meningkat. Dan di Asia Tengah, mulai tumbuh kesadaran identitas nasional yang terpisah dari Moskow. Hal ini menambah kekhawatiran para pemimpin konservatif di Moskow. Mereka melihat bahwa Uni Soviet bisa hancur jika tren ini dibiarkan. Di dalam pemerintahan pusat, muncul dua kubu yang saling bertentangan, yaitu kelompok reformis yang dipimpin Gorbachev. Mereka percaya bahwa Uni Soviet hanya bisa bertahan jika ada perubahan besar. Di sisi lain ada kelompok konservatif yang terdiri dari pejabat Partai Komunis, militer, dan KGB. Mereka menolak perubahan karena dianggap melemahkan kekuasaan pusat dan membahayakan masa depan Uni Soviet. Ketegangan antara kedua kubu ini semakin tajam. Gorbachev berusaha menjaga keseimbangan, tetapi posisinya makin sulit karena di sisi lain, rakyat menganggap reformasi terlalu lambat. Untuk meredakan ketegangan, Gorbachev merancang sebuah perjanjian baru bernama New Union Treaty.
Perjanjian ini akan memberikan otonomi yang lebih besar kepada republik-republik sehingga mereka tetap bisa bergabung dalam sebuah Uni Soviet yang lebih longgar. Rencananya, perjanjian ini akan ditandatangani pada Agustus 1991. Beberapa republik besar termasuk Rusia di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin sudah mendukung rencana ini. Namun, bagi kelompok konservatif, rencana tersebut dianggap sama saja dengan mengakhiri Uni Soviet. Mereka melihat bahwa jika perjanjian ini berhasil, kekuasaan Moskow akan melemah drastis dan pada akhirnya Uni Soviet akan bubar. Dari sinilah lahir sebuah kelompok State Committee on the State of Emergency atau yang disebut GKCP. Komite ini terdiri dari pejabat-pejabat tinggi yang ingin menghentikan langkah Gorbachev. Tokoh-tokoh di balik GKCP adalah Gennady Yanayev, seorang wakil presiden Uni Soviet, Valentin Pavlov, Perdana Menteri Uni Soviet, Dmitry Yazov, Menteri Pertahanan Soviet, Vladimir Khrushchev, Kepala KGB, serta beberapa pejabat lain dari Partai Komunis dan birokrasi. Mereka semua memiliki kekuasaan besar di bidang masing-masing. Jika bersatu, mereka bisa mengerahkan militer, aparat keamanan, dan birokrasi untuk menghentikan reformasi Gorbachev. Langkah pertama yang direncanakan adalah menyingkirkan Gorbachev dari posisi pengambil keputusan. Pada 18 Agustus 1991 atau sehari sebelum kudeta dimulai, Gorbachev sedang berlibur di Dakha atau villa resmi di Crimea dekat Laut Hitam. Sejumlah anggota GKCP mendatanginya. Mereka menuntut agar Gorbachev menyatakan keadaan darurat nasional dan membatalkan New Union Treaty. Namun Gorbachev menolak. Ia menilai langkah itu justru akan memperburuk keadaan. Karena tidak mendapat persetujuan, para anggota GKCP kemudian menahan Gorbachev di Dakha tersebut. Komunikasinya dengan dunia luar diputus. Secara resmi, mereka menyebarkan kabar bahwa Gorbachev sedang sakit dan tidak bisa menjalankan tugasnya. Pengumuman itu disampaikan di televisi nasional, dan kemudian Gennady Yanayev sebagai wakil presiden mengambil alih posisi kepala negara sementara. Dengan suara yang bergetar dan penampilan kurang meyakinkan, Yanayev menyatakan bahwa dirinya kini bertanggung jawab menjalankan pemerintahan. Pasukan bersenjata dikerahkan untuk menguasai gedung-gedung penting, termasuk kantor berita dan pusat komunikasi. Pada awalnya banyak rakyat kebingungan, sebagian percaya bahwa Gorbachev memang sedang sakit. Namun sebagian lain curiga bahwa ini adalah kudeta. Di saat yang sama, suasana Moskow menjadi tegang. Jalanan dipenuhi tank-tank dan tentara bersenjata. Akan tetapi berbeda dengan kudeta militer di banyak negara lain, rakyat Uni Soviet justru mulai berani menentang. Mereka tidak ingin kembali ke era otoriter yang keras seperti masa lalu. Di tengah kebingungan itu muncul sosok penting, yaitu Boris Yeltsin, seorang presiden Rusia saat itu. Yeltsin dengan tegas menolak kudeta. Ia menyebut tindakan GKCP sebagai upaya ilegal untuk mengembalikan Uni Soviet ke masa lalu. Yeltsin mengajak rakyat untuk melawan dengan cara damai. Ia menyerukan pemogokan massal dan meminta militer untuk tidak menaati perintah GKCP. Seruan ini menjadi titik awal perlawanan yang lebih besar di Moskow. Di hari kedua berjalannya kudeta, GKCP semakin tertekan karena kudeta tidak berjalan mulus. Alih-alih tunduk, rakyat justru bergerak melakukan demonstrasi besar-besaran di Moskow dan kota-kota lain. Di tempat lain, warga mulai berani berbicara dan berdebat dengan para prajurit agar tidak mengikuti perintah GKCP. Hasilnya, sebagian pasukan mulai ragu dan diam-diam menolak bergerak untuk mendukung kudeta. Di negara Rusia, Yeltsin semakin menunjukkan kepemimpinannya. Ia menandatangani dekret yang menyatakan bahwa kudeta adalah tindakan ilegal dan semua pejabat Rusia dilarang mendukung GKCP. Pada malam hari, terjadi ketegangan besar di Moskow. Pasukan militer bergerak mendekati Gedung Putih Rusia, tempat di mana Yeltsin dan para pendukungnya bertahan. Warga sipil membentuk rantai manusia dan barikade untuk mencegah serangan. Suasana benar-benar mencekam. Banyak yang khawatir bentrokan yang semakin besar akan terjadi. Dalam kericuhan itu, 3 warga Moskow harus kehilangan nyawa saat mencoba menghentikan kendaraan militer. Di hari ketiga, tanda-tanda kegagalan kudeta semakin jelas. Semangat rakyat tidak surut, sementara tentara semakin enggan menaati perintah GKCP. Di Gedung Putih Rusia, Yeltsin semakin percaya diri. Ia menyatakan bahwa kudeta telah gagal dan menyerukan agar para pemimpin GKCP menyerah. Pada siang hari, tekanan semakin kuat. Media internasional juga menyoroti perlawanan rakyat Uni Soviet.
membuat posisi GKCP semakin sulit dan akhirnya satu persatu mulai menyerah atau melarikan diri. Sementara itu, Gorbachev yang sejak tanggal 18 Agustus ditahan di Crimea akhirnya dibebaskan. Ia kembali ke Moskow pada malam 21 Agustus, tetapi posisinya sudah jauh melemah. Banyak rakyat kini menganggap Yeltsin sebagai pemimpin sejati yang berani menantang kudeta. Mayoritas warga Uni Soviet menilai Gorbachev telah gagal mengantisipasi krisis, terlalu lambat mengambil keputusan, dan tidak lagi memiliki pengaruh kuat di lapangan. Sementara itu, Boris Yeltsin justru keluar sebagai pemenang politik dari kudeta ini. Pidatonya di atas tank menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap otoritarianisme. Rakyat Moskow melihat Yeltsin sebagai sosok yang berani dan berpihak pada rakyat Soviet. Di sisi lain, Yeltsin adalah presiden Rusia, sebuah republik terbesar dalam Uni Soviet. Dukungan politik dan kelembagaan yang ia miliki membuatnya semakin kuat. Kegagalan kudeta menjadikan wibawa Partai Komunis Uni Soviet semakin runtuh. Selama puluhan tahun, partai ini menjadi kekuatan tunggal yang mengendalikan negara. Namun setelah kudeta gagal, banyak rakyat melihat bahwa Partai Komunis tidak lagi layak dipercaya. Beberapa hari setelah kudeta, Boris Yeltsin mengeluarkan dekret yang membekukan seluruh aktivitas Partai Komunis di wilayah Rusia. Gedung-gedung partai disegel dan aset-asetnya disita. Langkah ini menjadi pukulan keras bagi Partai Komunis, yang sejak saat itu kehilangan pijakan politiknya. Kudeta yang gagal justru mempercepat keinginan Republik-Republik Soviet untuk merdeka. Kegagalan GKCP memperlihatkan bahwa rakyat sudah tidak mau kembali ke masa totalitarian. Republik pertama yang mengambil langkah berani adalah negara-negara Baltik yang meliputi Estonia, Latvia, dan Lituania. Lituania sebenarnya sudah mendeklarasikan kemerdekaannya sejak Maret 1990, tetapi selalu ditekan oleh Moskow. Setelah kudeta gagal, langkah mereka akhirnya mendapat pengakuan internasional. Latvia dan Estonia segera menyusul dengan deklarasi kemerdekaan pada Agustus 1991. Dalam waktu singkat, dunia luar, terutama negara-negara barat, mulai mengakui kedaulatan ketiga republik ini. Kemerdekaan Republik Baltik menjadi contoh bagi yang lain. Dalam bulan-bulan berikutnya, satu persatu Republik Soviet menyatakan keluar. Ukraina mengumumkan kemerdekaan pada 24 Agustus 1991. Belarus, Moldova, Georgia, Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Azerbaijan juga menyatakan kemerdekaan mereka antara Agustus hingga Desember 1991. Proses ini berlangsung sangat cepat. Uni Soviet yang dulu terdiri dari 15 republik kini tinggal nama di atas kertas. Di sisi lain, Gorbachev mencoba menyelamatkan Uni Soviet dengan mengusulkan federasi baru melalui New Union Treaty. Namun setelah kudeta, hampir semua republik menolak karena mereka tidak lagi percaya pada konsep persatuan. Kekuasaannya makin tergerus meski ia masih memiliki jabatan sebagai Presiden Uni Soviet, namun tidak ada lagi negara yang betul-betul ia pimpin. Sebagai Presiden Rusia, Yeltsin memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisi negaranya. Ia mengambil alih banyak aset Uni Soviet termasuk perusahaan minyak, televisi nasional, dan bahkan kekuatan militer di wilayah Rusia. Yeltsin juga mulai menandatangani perjanjian langsung dengan republik-republik lain tanpa melibatkan pemerintah pusat Uni Soviet. Hal ini menunjukkan bahwa Rusia sudah tidak lagi mengakui otoritas Gorbachev. Pada 8 Desember 1991, tiga republik besar yaitu Rusia, Ukraina, dan Belarus menandatangani perjanjian Belaveza di hutan Belarus. Isi perjanjian itu adalah Uni Soviet sudah tidak ada lagi dan sebagai gantinya dibentuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS. Perjanjian ini kemudian diperluas dengan bergabungnya republik-republik lain. CIS menjadi wadah longgar bagi bekas Republik Soviet untuk bekerja sama, tetapi tanpa ikatan politik sekuat Uni Soviet. Puncaknya terjadi pada 25 Desember 1991. Malam itu, Mikhail Gorbachev secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Uni Soviet di televisi nasional. Ia mengakui bahwa negaranya sudah tidak ada lagi. Beberapa jam kemudian, bendera merah palu arit yang berkibar di atas Kremlin diturunkan untuk terakhir kalinya. Sebagai gantinya, bendera tiga warna Rusia dikibarkan. Momen itu menjadi simbol resmi berakhirnya Uni Soviet. Bubarnya Uni Soviet membawa dampak besar. Geopolitik dunia berubah, Perang Dingin berakhir, dan Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya superpower. Tidak ada lagi perlombaan ideologi besar antara komunisme dan kapitalisme.
Hubungan internasional berubah dari ketegangan konfrontatif menjadi upaya kerjasama di berbagai bidang. Meski tidak serta-merta membawa kedamaian, berakhirnya Perang Dingin mengurangi ancaman perang nuklir global yang sebelumnya menghantui dunia. Runtuhnya Uni Soviet membuat Amerika Serikat berada di posisi dominan. Dari sisi militer, Amerika tidak lagi memiliki rival setara dalam hal teknologi dan jumlah senjata. Dari sisi ekonomi, kapitalisme pasar bebas semakin diadopsi oleh banyak negara. Dan dari sisi politik, Amerika semakin berperan sebagai polisi dunia. Sebelum bubarnya Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur sudah mengalami revolusi damai yang dikenal sebagai Revolusi 1989. Namun runtuhnya Uni Soviet mempercepat proses ini. Negara-negara seperti Polandia, Ceko, Slovakia, dan Hungaria beralih ke demokrasi. Banyak dari mereka kemudian bergabung ke NATO dan Uni Eropa. Kawasan Eropa Timur berubah dari zona pengaruh Soviet menjadi bagian integral dari blok Barat. Perubahan ini memperkuat stabilitas politik di Eropa, meskipun juga menimbulkan ketegangan baru dengan Rusia di kemudian hari. Rusia sebagai penerus resmi Uni Soviet menghadapi tantangan berat. Dalam politik internasional, Rusia tetap menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi posisinya jauh lebih lemah dibanding Uni Soviet. Dalam hal ekonomi, Rusia berjuang untuk beradaptasi dengan ekonomi pasar, menghadapi krisis parah pada 1990-an. Dan dalam hal identitas nasional, Rusia berusaha menemukan kembali perannya di dunia, apakah sebagai mitra Barat atau sebagai kekuatan yang berdiri sendiri. Banyak pihak berharap runtuhnya Uni Soviet membawa perdamaian abadi, namun kenyataannya lebih kompleks. Di satu sisi, berakhirnya Perang Dingin membuka jalan bagi kerjasama internasional, pengurangan senjata nuklir, dan globalisasi ekonomi. Namun di sisi lain muncul konflik baru di wilayah bekas Soviet, seperti perang etnis di Balkan, serta ketidakstabilan di Timur Tengah. Dengan kata lain, dunia memang berubah setelah Uni Soviet bubar, tetapi perubahan itu tidak selalu berarti stabilitas. Kudeta gagal, Uni Soviet pada Agustus 1991 bukan sekadar episode singkat dalam sejarah, melainkan pintu menuju dunia baru. Dari sanalah berakhirnya Perang Dingin, lahirnya negara-negara baru, menguatnya peran Amerika Serikat, dan munculnya tantangan global yang masih terasa hingga hari ini.